Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Halo. Halo Iya, Kang. Kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program rutin kita ya. Orang sama sekali tidak diatur oleh pikirannya. Jadi apa ya? Ini kan ngebahas pikiran ini dalam rangka untuk bahwa pikiran itu sebagai sumber rasa kesayaan kan. Sumber rasa kesayaan. Nah, karena pikiran itu sebagai sumber rasa kesayaan, maka kemudian tuh kita mengira bahwa kita harus selalu mengejar ya. Kita akan harus selalu mengejar segala macam yang ditampilkan oleh pikiran. Kenyataannya kan apa namanya? Kenyataannya kehidupan itu tidak tidak harus sesuai atau tidak sama dengan pikiran ya. Yang diungkapkan oleh pikiran adalah harus pilihan yang tidak ada akhirnya karena memang pikiran itu dia tidak akan pernah lengkap. Semuanya menyamar sebagai ingatan ya, jadi tidak ada akhirnya, muncul ingatan, muncul fantasi, muncul konsep, muncul ketakutan dan lain-lain. Untuk membebaskan diri dari dominasi pikiran, untuk membebaskan diri dari ego ya, ego pikiran, bahwa rasa kesayaan saya itu adalah sumbernya pikiran, orang hanya perlu menyadari bahwa kerja pikiran itu hanyalah ibarat kafetaria yang menyajikan pilihan-pilihan yang bergerak melintasi layar pikiran. Jadi apa namanya? Kayak pikiran itu hanya layar ya, hanya layar yang menyajikan yang fantasi, memori, konsep dan sebagainya. Kerendahan hati yang radikal. Ini ya, bagaimana cara melampaui rasa kesayaan yang sudah terlanjur diisbatkan. Yang sudah terlanjur diisbatkan pada pikiran itu bisa dicapai hanya dengan membatasi pikiran dan pendapat yang keabsahannya dapat dibuktikan. Jadi membatasi bahwa kenyataan itu harus bisa dibuktikan. Memang ada yang bisa dibuktikan, tapi bukan berarti
Yang tidak bisa dibuktikan itu bukan kenyataannya. Jadi di sini kita perlu melihat bahwa pikiran itu selalu menuntut pembuktian. Jadi pembuktian itu berpikirnya deduktif, gitu ya. Ini berarti, jadi untuk melampaui atau untuk melarutkan rasa kesayaan yang sudah terlanjur disebatkan pada pikiran, kita mesti rela, ya, lagi-lagi rela untuk melepaskan semua asumsi, ya, asumsi pikiran. Asumsi itu kalau bahasanya keseolah-olahan, keseolah-olahan, seolah-olah semua hal itu bisa dibuktikan, dan kalau tidak dibuktikan berarti itu dianggap semu, ya. Jadi pikiran itu dia kalau nggak bisa dibuktikan itu berarti dia dianggapnya semu, gitu. Kemudian dengan kegigihan, artinya dengan kegigihan untuk terus-menerus melarutkan rasa kesayaan yang sudah terisbatkan, ya, pada pikiran, pada asumsi-asumsi, keangkuhan menghilang sebagai kebenaran dan sekarang dianggap sebagai dasar kesalahan. Jadi memang ini harus terus-menerus, ya, harus terus-menerus diidentifikasi rasa kesayaan yang sudah disebatkan pada pikiran itu dan itu memang harus dianggap sebagai kesalahan. Kesalahan hal ini maksudnya itu karena rasa kesayaan itu tidak bersumber dari pikiran. Rasa kesayaan itu tidak bersumber dari tubuh. Rasa kesayaan itu pancaran. Ya, rasa kesayaan itu pancaran langsung dari sayanya Tuhan, gitu. Yang paling penting, ya, mungkin perlu dicatat. Pancaran langsung dari sayanya Tuhan. Bukan dari tubuh sumbernya, bukan dari pikiran. Pikiran itu hanya layar untuk memperlihatkan catatan-catatan persepsi kita. Kesalahan-kesalahan dengan benturan akhir yang membawa kemuliaan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dikonfrontasi melalui proses rekontekstualisasi itu membawa kemuliaan. Tetapi kesalahan-kesalahan yang dinormalisasi, itu jauh. Itu membawa kehinaan. Membawa kehinaan. Itu yang paling penting. Ingat-ingat. Orang menyadari bahwa pikiran sebenarnya sama sekali tidak mengetahui apa-apa.
kalaupun dia tahu, itu pikiran hanya sifatnya know about. Jadi pengetahuan pikiran itu hal-hal yang sifatnya simbolik, pengetahuan simbolik. Bukan pengetahuan langsung. Seperti itu. Makanya dia hanya layar yang menyajikan simbol-simbol. Dan pikiran memang tidak bisa benar-benar tahu. Karena untuk benar-benar mengetahui artinya menjadi sesuatu yang diketahui. Ya, jadi untuk mengetahui dia harus menjadi, nggak bisa hanya memotret gitu ya. Nggak bisa itu hanya memotret. Jadi bagian ini memperlihatkan kelemahan. Kelemahan kalau rasa kesayaan itu kamu isbatkan pada pikiran, maka kemudian tuh pengetahuanmu hanya berupa hal-hal simbolik. Teks, pengetahuan tekstual. Pengetahuan tekstual yang kamu hafal. Kamu hanya menghafal teks, tidak betul-betul ketemu kenyataan. Jadi ini dia mau menggugat kita biar rasa kesayaan kita itu tidak diisbatkan lagi. Atau rasa kesayaan itu yang sudah diisbatkan pada pikiran itu dibenturkan pada kebenaran bahwa rasa kesayaan kita itu pancaran langsung dari sayanya Tuhan. Nah, ini seperti tulisannya Bang Denny ya. Jadi rasa kesayaan kita ini pancaran langsung dari kesayaannya Tuhan. Nah, itu bagus. Jadi dengan memahami ini kita merdeka, semerdeka-merdekanya. Ajaran-ajaran, konsep-konsep yang mendegradasi kesayaan kita itu akan tertolak karena kita sudah sudah melek bahwa rasa kesayaan ini kok pancaran langsung dari kesayaannya Tuhan. Lah itu namanya ilallah. Nah, enak kalau sudah ilallah itu merdeka dari segala macam konsep. Tidak ada lagi yang bisa menguasai dirimu. Tidak ada lagi yang bisa menomorduakan dirimu. Nggak ada. Ya, kamu otentik tanpa disebabkan oleh apapun dari luar, kamu otentik pada dirimu sendiri karena rasa kesayaanmu itu merupakan pancaran langsung dari kesayaannya Tuhan. Itu jangan sampai hilang. Kalau itu hilang, maka kamu siap menjadi bulan-bulanan dunia gitu ya. Makanya kalau di pondok itu ya, kalau kamu sudah ilallah, kamu sudah merdeka. Semerdeka-merdekanya mana? Semerdeka, otentik. Kamu nggak bisa lagi didefinisikan oleh apapun dari luar. Nggak bisa lagi. Nggak ada lagi yang bisa menjajah rasa kesayaan. Kamu mau nonton
konser apa atau enggak, itu tidak mengidentifikasi dirimu. Jadi ketika ini prinsip ya, selalu diulang-ulangi sama Mbak Ahmad itu. Ketika sudah ilallah, dunia ini hanya hiasan saja. Hanya perhiasan. Hanya perhiasan. Nggak ada lagi. Mau gelar itu hanya perhiasan. Gelar tidak akan menentukan rasa kesayaan. Apalagi gelar, jabatan itu nggak bisa lagi menjangkau rasa kesayaanmu. Kenapa? Rasa kesayaannya itu sudah diisbatkan pada sumber aslinya, pada sumber sejati, pada sumber yang hak. Itu makna ilallah. Makanya ilallah itu nggak bisa dibantah. Mau dibantah, sekali membantai itu berarti kamu sama saja membuang dirimu, sama saja deilahiyah, apa namanya, kalau dehumanisasi. Kalau menolak ilallah itu sama dengan deilahiyalisasi dirimu, menurunkan membuang keilahian dirimu. Itu aja loh. Kalau nolak ilallah itu. Ya, kan misalnya kita ada konsep-konsep di dalam ekonomi, manusia sebagai sumber daya resource. Manusia ini sebagai bahan baku. Ya, manusia ini sebagai aset. Manusia sebagai kapital. Ini namanya dehumanisasi. Ya, ini namanya semua dehumanisasi. Dalam ilmu ekonomi, ya, kemanusiaanmu itu dibuang, disetarakan dengan bahan baku, disetarakan dengan aset, disetarakan dengan modal. Ya, sama kalau kita membuang kenyataan bahwa rasa kesayaan ini itu diisbatkan selain pada sumbernya yang sejati, itu jadi namanya ilahiyah, nisasi, deilahiyah nisasi. Kita bikin bahasa baru. Kita bikin istilah baru, deilahiyah nisasi. Gitu. Tulis dulu kata baru. Deilahiyah nisasi. Itu akibat kalau menolak kenyataan bahwa rasa kesayaanmu itu adalah pancaran langsung dari kesayaannya, ilallah. Jadi jadi diri kita ini terjebak oleh dua penyakit. Dehumanisasi dan deilahianisasi. Ya. Temuan baru ini. Temuan baru. Ya, nah, selama ini orang itu yang nggak sadar, dehumanisasi nggak sadar, ilahianisasi juga nggak sadar. Gitu kok ngomong mau ke surga. Surga apa? Kamu
Dibuang kemanusiaan main nggak ngerti ya. Keilahianmu aja terbuang, kamu juga nggak ngerti. Ini penyakit manusia modern itu adalah deilahianisasi dan dehumanisasi. Solusinya la ilaha illallah. Maka itu kemudian, jadi ide untuk menyembuhkan deilahianisasi ini la ilaha illallah. Kalau mau ditambahin lagi dehumanisasi ini ya Muhammad Rasulullah. Udah, itu konsep universal sebenarnya. Hal yang bersifat universal. Gitu. Semalam tuh ngobrol. Jadi semalam itu saya ke Jogja sekali ya ziarah. Sekaligus diajak ngobrol sama apa itu ya? Sama owner dari apa ini? Rumah Budaya Tembi gitu. Kebetulan tuh apa? Suaminya orang Bantul, istrinya itu orang Ceko, tapi udah bisa bahasa Indonesia. Jadi istrinya itu kayak cenayang gitu ya. Jadi punya penglihatan apa pokoknya cenayang lah. Punya penglihatan batin. Itu ya secara alamiah dia mengakui bahwa kehidupan ini ya ada Tuhan gitu yang menggerakkan. Dia tidak mengalami deilahianisasi. Ya kan? Jadi menyembuhkan diri itu menyembuhkan dehumanisasi dan menyembuhkan deilahianisasi. Makanya anak-anak itu cepat-cepat dipintarkan gitu loh. Cepat-cepat diselesaikan program Minadulumati ila Nur. Karena memang itu ada ini ya. Ada dehumanisasi, ada deilahianisasi. Jadi kalau rasa kesayaanmu belum diisbatkan pada sumber yang sejati, itu otomatis terjadi deilahianisasi yang kemudian tuh membawa kamu pada dehumanisasi. Itu penyakit. Lagi itu sudah deilahianisasi, dehumanisasi, cita-citanya pingin Indonesia Emas 2045. Itu menurut saya ya utopis. Ya utopis. Seperti itu. Kayak gitu. Pokoknya hari ini kita punya kosakata baru. Dehumanisasi itu terjadi loh dalam ilmu-ilmu ekonomi modern sampai sekarang. Manusia sebagai, pernah dengar nggak? Sumber daya manusia, human resources. Oh, canggih kan, resources. Human asset, human capital. Wah, itu dehumanisasi itu. Dehumanisasi. Dan itu istilah-istilah itu lahir di kampus. Bukan lahir di warung kopi. Jadi jangan-jangan ya kampus itu ya jahat juga kepada kemanusiaan. Dengan menciptakan istilah-istilah yang sumber daya manusia, human resources, human asset, human capital gitu kan. Wah, itu dehumanisasi, Lur. Bangga kadang-kadang ya nggak ngerti om pada para menterinya ya nggak sadar
Kenapa? Karena jiwanya masih belum sembuh dari deilahianisasi. Ngoten loh. Itu. Obatnya cuma satu itu. Kembalikan, nafikan rasa kesayaan pada tubuh dan sosial. Rasa kesayaan itu bersumber dari rasa kesayaannya sendiri. Ilallah. Merdeka dari dehumanisasi, merdeka dari deilahianisasi. Itu selalu kalau tanggal 17 Agustus tuh ya kalau di pondok ya ngomongin kemerdekaan dari deilahianisasi dan dehumanisasi. Jadi kadang-kadang di hari kemerdekaan itu ya menterinya ceramah. Kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Batinku, iki, rasa sadar iki, nggak sadar. Kita harus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Buset, dehumanisasi kok diceramain gitu loh. Diceramain. Ya itu nggak sadar dia kesalahannya di mana. Nanti siang ini akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu anggota ya. Salah satu anggota komunitas PCI, Bang Mansur. Kebetulan beliau dan teman-temannya ini lagi semangat-semangat untuk mempelajari kesadaran. Nanti tak suruh temannya ikut MTLOC biar komplit diskusinya. Jangan sampai itu bergerak di bidang kemasyarakatan, tapi kosakatamu tentang manusia itu masih kosakata jahiliyah, mengandung dehumanisasi. Baru kamu bilang mau memuliakan manusia. Istilahmu aja loh. Istilahmu saja itu sudah jahiliyah. Kok bisa-bisanya istilah jahiliyah itu lalu ceramah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Lah nggak nyambung belas ini. Tolong Bu Emi ya. Tolong Bu Emi diperiksa itu. Ceramah-ceramah para anggota parpol gitu ya. Di timnya jangan bilang sumber daya manusia, jangan bilang human asset, jangan bilang human capital, karena itu dehumanisasi. Ini loh, siap laksanakan. Nah ini enak nih, kalau sudah siap laksanakan, bebaskan kita dari istilah-istilah jahiliyah. Itu dipelajari di kampus kok. Dipelajari di kampus. Itu proses dehumanisasi, itu berarti memperparah deilahianisasi. Itu dulu. Saya kalau baca buku nulis lihat ada human capital, human asset, human resources, saya coret. Sialan nih. Kamu berani-berani mendehumanisasi manusia. Termasuk pejabat nggak sadar gitu. Wong belajar sarjananya sarjana dehumanisasi ya. Ya kalau human index WHO kita tanya dulu, human itu apa? Diukur dari apa? Indeksnya itu sandarannya apa? Sandarannya apa? Ya, toh? Itu seperti itu. Jadi nanti Mas Imam murid-muridnya itu jangan dianggap sebagai kapital, modal. Jangan dianggap sebagai aset, jangan dianggap sebagai bahan baku. Itu kamu udah itu udah jahiliyah. Ya itu modal dengkulnya. Dengkul itu jangan kemanusiaannya. Ini kita harus menemukan obatnya. Makanya kalau obat
ilahianisasi, obat dehumanisasi itu adalah la ilaha illallah. Itu aja. Bebaskan rasa kesayaanmu dari sumber yang bukan sumber yang hak. Bebaskan. Dan itu nggak bisa dibebaskan oleh Bang Aswar, nggak bisa dibebaskan oleh Mas Jamim. Itu kamu sendiri yang mengisbatkan rasa kesayaanmu. Kamu sendiri. Kalau kamu nggak isbatkan, ya kamu akan mengalami dehumanisasi, deilahianisasi. Itu aja dulu pagi ini. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Oh ya, pemberitahuan ini ya. Untuk teman-teman yang mau mengikuti mentoring PLOC, insya Allah bulan ini di tanggal 26 sampai 28 Mei ya. Dan bagi teman-teman alumni, insya Allah bulan Juni kita akan ada mastering ya di Lamongan, tanggal 11 Juni insya Allah. Terima kasih, kita bertemu Minggu insya Allah ya, karena besok hari Kamis sudah waktunya Kamisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.